Halo teman, balik lagi sama gua Noval Sentana di channel Berbagi Aja. Kali ini kita akan buat video tentang Tesla Terminator lagi, atau Tesla umumnya yang masih kedip-kedip. Yang akan gua coba bahas di sini beberapa pertanyaan dari komentar di video-video sebelumnya, dan ada juga yang DM di IG gua. Semoga video kali ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Simak videonya sampai selesai ya. Ya, sebelumnya gue minta maaf karena jarang sekali upload video karena banyak kegiatan lain. Dan juga kemarin gue habis sedikit ada kecelakaan motor yang sekarang juga masih perlu perawatan. Jadi maaf karena tidak bisa aktif membuat video. Tapi kali ini mudah-mudahan bisa menjawab tentang apa yang ditanyakan. Oke. Di sini gue mau jelasin dulu Tesla Terminator atau Tesla umumnya, dia mod yang tidak pakai LCD ya. Jadi dia tidak ada indikator atau penunjuk dengan gambar atau dengan angka. Dia hanya menunjukkan dengan LED yang dia pakai. Nah, biasanya kalau Tesla kedip 5 kali, kalau menurut buku manual itu adalah no atomizer. Kalau di mod lain itu ada tulisan no atomizer atau atomizer tidak terbaca sama mod ya. Makanya kalau di Tesla, terutama di Tesla Terminator ini, dia menunjukkannya dengan LED berkedip 5 kali. Nah, kalau untuk masalah lampu LED-nya biru atau merah ya, itu biasanya kalau biru dia menunjukkan baterai masih lumayan banyak, di atas 25% atau di atas 30%. Tapi kalau warnanya merah berarti baterai sudah di bawah 30%. Jadi bukan dilihat dari warnanya tapi dihitung dari kedipnya. Biasanya kalau 5 kali berarti atomizer tidak terkoneksi. Nah, makanya di video yang sebelumnya yang pernah gue buat, cara simpelnya itu atomizer kita kendorin baut bawahnya. Biar kenapa? Biar kita tahu atomizer itu menyentuh nggak dengan pin konektor yang ada di modnya. Karena pernah gua coba pakai atomizer yang bautnya panjang ya, itu gua kendorin, ternyata memang pin dari atomizer itu tidak menyentuh dengan mod di Teslanya. Setelah dikendorin baru dia bisa terkoneksi. Makanya gimana caranya? Ya tetap tidak bisa dikendorin. Karena apa? Kalau dikendorin pasti tidak semua atomizer punya baut yang panjang. Itu pertama. Kedua, kalau dikendorin sudah pasti akan terjadi leaking, ya kan? Karena akan pasti keluar liquid dari situ, dan itu malah membuat modnya nanti akan jadi basah, terkena sama liquid. Jadi solusinya ada di video gue yang satu lagi ya, dengan cara disolder atau ditambah timah di bagian pin konektor di modnya. Kenapa? Karena kalau di atomizernya nggak mungkin, karena atomizer kemungkinan bisa kita coba atau kita pakai di mod yang lain. Jadi disolder di bagian pin konektor yang ada di modnya, yang di tengah. Memang agak sulit, tapi kalau dilakukan pelan-pelan pasti bisa. Nah, ada juga pertanyaan kedipnya itu 3 kali, seperti mungkin pada saat kita on atau off itu kan pasti akan kedip 3 kali atau 15 kali. Nah, itu juga ada artinya. Kalau di Tesla, kalau kedip 3 kali biasanya jarang ya, karena itu hanya untuk on off. Sedangkan kalau kedip 15 kali biasanya itu menandakan baterai sudah lemah. Baterai sudah voltasenya itu sudah turun. Ya. Gua belum bisa bikin video tutorial
cara soldernya, karena mod tersebut sudah gua kasih ke orang lain. Jadi mungkin suatu saat gua akan pinjam mod itu, kita coba tunjukkan bagaimana caranya. Gua coba bongkar dulu. Biasanya kalau kalian punya teman yang tukang servis handphone atau tukang yang mengerti elektrik atau elektronik, pasti akan bisa atau akan mudah untuk menyolder bagian ini, karena gue juga nggak tahu dia pakai bahan apa. Kalau di rumah gue cuma pakai timah dan solder seadanya, tapi kalau orang elektronik biasanya soldernya pun dia yang ujungnya tipis, terus dia pakai apa lagi sebelum dia pakai timahnya, sehingga hasilnya rapih. Dan mereka pasti bisa akan buat solderan itu di pin konektor lebih rapih ya. Itu salah satu cara kalau kalian bingung bagaimana mengerjakannya, minta tolong sama teman atau kerabat yang mengerti tentang elektronik. Nah, karena banyak pertanyaan juga tentang kedip-kedip yang lebih dari 5 atau 3 kali dan lain-lain, gue coba menjabarkan di sini bahwa Tesla Terminator itu pakai bawaan atomizernya itu kan N-man ya. N-man itu dia pakai dual coil, sedangkan Tesla Terminator memakai single baterai dan maksimum wattnya kalau nggak salah 75 watt ya. Jadi kalau menurut gua lebih baik kalau kalian mau pakai Tesla Terminator, pakai atomizer yang single coil. Kecuali Tesla yang lain ya, Tesla Invader mungkin yang pakai 2 baterai, dia pakai dual coil aman karena powernya pasti akan lebih besar. Tapi kalau Tesla Terminator pakai single baterai, kita pakainya atomizer yang dual coil, kemungkinan dia akan berat untuk firing ya, seperti ada di video gue yang satu lagi juga, Tesla O10 padahal ya, teman gue pakai Tesla O10 tapi kedip 15 kali ya. Kedip 15 kali itu seperti baterainya lemah, sedangkan baterainya dia baru gitu kan, baru dicas. Kenapa kedip 15 kali ya? Karena tidak kuat untuk firing ininya modnya ya, karena dia pakai single baterai dan dia pakai dual coil. Kenapa pakai dual coil itu lemah untuk firingnya? Karena ohm yang dihasilkan akan menjadi lebih kecil dibanding pakai single coil. Bisa saja kalian pakai atomizer yang dual coil atau pakai bawaan Tesla Terminator ya, atomizer N-man, asalkan perhatikan nilai ohmnya ya. Mungkin dengan ohmnya diperbesar, dengan lilitannya diperbanyak, akan menghasilkan ohm yang lebih besar, sehingga kekuatan baterai untuk firing akan lebih terasa. Kalau kita pakai ohmnya kecil atau kita pakai yang di bawah 0,15 bahkan, apalagi kemungkinan tidak akan kuat untuk firing. Apalagi untuk Tesla Terminator yang clone ya, yang O10 aja belum tentu bisa kuat firing, apalagi yang clone. Tapi sejauh ini atau selama ini gue pakai Tesla Terminator yang clone, karena gue nggak pernah pakai N-man ya dari awal, dan gue pakai single coil dari dulu sampai sekarang dipakai orang pun masih aman-aman saja dan masih kuat untuk firing, karena ohm yang dihasilkan pun pasti lebih besar dengan pakai atomizer single coil. Jadi firingnya pasti akan terasa lebih jos. Nah, karena Tesla Terminator ini tidak ada LCD, tidak ada indikator yang menunjukkan kekuatan baterainya, kekuatan wattnya dan lain-lain, jadi ya saran gua itu coba pakai single coil untuk atomizernya, coba pakai baterai yang bagus ya. Banyak juga yang nanya baterai yang cocok apa. Kalau menurut gue baterai apapun cocok, yang penting masih bagus, masih layak untuk dipakai. Terus perhatikan juga ohm yang dihasilkan berapa kira-kira. Kalau kita nggak punya mod lain atau nggak punya alat pengukur ohmnya,
Ya bisa kita kira-kira berapa ohm yang dihasilkan kalau menggunakan round wire itu 5 lilit misalkan atau 6 lilit, itu menghasilkan berapa ohm, itu kira-kira pasti akan ada. Ya silahkan dicoba seperti itu. Kalau misalkan memang mau pakai atomizer dual coil, ya sama lilitannya atau coil yang dipakai ya harus mendapatkan nilai ohm yang lebih besar. Ada juga yang nanya tentang fuse Clapton, kenapa nggak kuat dipakai di Tesla. Ya kalau misalkan fuse Claptonnya itu dipakai di single coil, kemungkinan masih bisa kuat. Tapi kalau pakai fuse Clapton di dual coil terus kita pakai modnya Tesla Terminator, kemungkinan tidak akan kuat firing. Karena apa? Ohm yang dihasilkan dari pre-built coil biasanya kecil. Ya, untuk memakai dual coil biasanya 0,15 atau belasan lah kalau dual coil lah. Jadi mungkin baterai tidak kuat firing. Nah, kalau kita pakai single coil, otomatis kan jadi nilainya 2 kali lipat lah kurang lebih. Kalau dual coil 0,15, mungkin kalau di single coil bisa jadi 0,2 sekian. Ya, kemungkinan tenaga yang dihasilkan dari Tesla Terminator akan lebih ada. Oke, yang perlu diperhatikan dari Tesla Terminator ini yang pertama adalah baterainya. Ya kalau ditanya baterai merek apa, mau pakai apa silahkan aja, yang penting baterainya masih bagus, memang baterai layak untuk dipakai dan memang baterai untuk vape. Itu pertama. Kedua, coba ganti pakai single coil. Kalau yang kedipnya selain 5 kali, yaitu kemungkinan yang terjadi karena baterai, karena coil dan lain-lain. Tapi kalau yang kedipnya 5 kali, hampir bisa dipastikan itu karena atomizer tidak menyentuh dengan mod, sehingga pin konektornya itu kalau buat saya solder. Kenapa? Karena di mod Tesla Terminator clone yang saya punya, ternyata pin konektor yang ada di modnya itu tidak ada springnya, berbeda sama Tesla Terminator yang O10 itu ada springnya. Tapi mungkin ada juga clone yang ada springnya ya. Ya salah satu cara kenapa disolder, biar permukaan pin konektor yang ada di mod itu bisa bersentuhan dengan pin konektor yang ada di atomizer. Oke, mungkin kali ini cukup segitu penjelasan dari gua. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau masih ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, mudah-mudahan gue bisa menjawab, mudah-mudahan gue bisa membantu. Yang pasti gue coba untuk berbagi di sini apa yang pernah gue rasain, apa yang pernah gue alamin, semoga bisa berguna buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mau komen silahkan, mau share silahkan kalau bermanfaat. Yang pasti berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.